قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, si Gufron ini semakin parah kaum muslimin. Akan tetapi sangat disayangkan ormas tempat Gufron bernaung, kemudian juga pemerintah-pemerintah terkait seperti Kementerian Agama, kemudian juga Majelis Ulama Indonesia, ini juga tetap mendiamkan, masih membiarkan Gufron yang semakin kacau ajarannya kaum muslimin. Ya. Dan yang terbaru kaum muslimin, si Gufron ini membuat aturan dalam syariat Islam semaunya sendiri. Ya, katanya orang yang nggak sholat zuhur itu bisa diganti dengan memberikan makan 10 orang miskin katanya. Ini koplak kaum muslimin. Ya, tapi pemerintah kok diam? Ormas tempat si Gufron bernaung kok diam? Ya, Banser juga diam melihat kesesatan Gufron. Malah kemarin si Gufron ini malah dipakaikan bajunya Banser. Ya, apa ini sesuai dengan ajaran ormas Banser? Ya, kok didiamkan Gufron yang kacau seperti ini kaum muslimin ya? Coba kita simak videonya kaum muslimin. Kita pengen Rahman Rahim, kita ini enggak sholat duhur. Kasih itu yatim piatu 10 orang, kasih makan, kasih duit, kasih sarung, sama enggak sholat? Sama atau sholat atau tidak? Astaghfirullahaladzim. Ini jamaahnya juga, ya Allah, parah kaum muslimin. Ya, itu syariat dari mana? Sholat zuhur, ya katanya kalau pengen Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kan statement koplak ini kaum muslimin ya. Kalau pengen Ar-Rahman Ar-Rahim katanya, ya kita nggak sholat zuhur, kemudian mengganti dengan memberikan makan yatim piatu. Itu katanya sama dengan sholat. Bahkan jamaahnya Gufron ditanya, sama enggak katanya? Sama. Jamaahnya menjawab sama. Jadi enggak sholat zuhur, ya, tapi memberikan makan kepada yatim piatu, ya, memberikan sarung, memberikan kopiah, memberikan sajadah, memberikan apalah, ya. Katanya sama dengan sholat. Ini syariat dari mana? Ormas, ya Allah, ormasnya kok diem gitu loh kaum muslimin ya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini ya Allah, sesatnya luar biasa nih kaum muslimin ya, sesatnya luar biasa. Ya. Ini kalau Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga dan instansi pemerintah yang membidangi masalah agama, kalau sampai tetap mendiamkan Gufron ini nanti tanggung jawabnya di akhirat berat kaum muslimin, berat. Ya Allah. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin ya. Ini kita berpikir, syariatnya ada, hakikatnya ada, marifatnya ada. Apalagi antara khos dan khos, sampai ke fana, sampai ke jabarkob, subhanallah. Astagfirullah, ini parah kaum muslimin, ya Allah. Ya, ormas NU kok diem kaum muslimin. Ya, Gufron ini kan jelas orang NU kaum muslimin. Nggak bisa nggak, ini orang NU. Ya. NU juga tidak ada pernyataan sikap. Bagaimana sikap mereka terhadap Gufron ini? Bagaimana manhaj Gufron ini? Bagaimana pemahaman Gufron ini? Ya, apakah boleh diikuti? Apa tidak? Apakah sesat? Apa tidak? Begitu juga dengan Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jangan berani mengeluarkan sertifikat halal saja, tapi nggak berani mengatakan si Gufron sesat. Ya cobalah. Ya, dikeluarkan fatwa bahwa si Gufron ini sesat. Ya, merusak agama ini si Gufron ini. Ya, apanya nggak merusak agama kalau seperti ini kaum muslimin? Syariat dari mana yang dia ambil? Ya, kok bisa-bisanya
tidak sholat zuhur, tapi memberikan makan kepada yatim piatu, memberikan peci, memberikan sarung, ya intinya bersedekah dengan yatim piatu, itu kok sama dengan sholat? Ini syariat dari mana? Ya, syariat dari mana? Ya, apalagi si Gufron, ya, kan banyak video-videonya yang sesat itu kaum muslimin. Mengaku bisa memanggil malaikat, memanggil para nabi, memanggil para wali, memanggil para ulama yang sudah meninggal dunia. Ya, itu apanya kalau nggak sesat? Coba, apanya kalau nggak sesat? Ya. Dan Imaduddin CS. Ya. Kemudian siapa kemarin yang mau ribut sama Bahar? Si Tengku Kori. Ya, Tengku Kori. Ya, Roma Irama. Kalau memang segrup dengan Gufron, ya coba manalah ya statementnya tentang si Gufron ini. Ya, apa kalian membenarkan si Gufron ini? Ya, si Gufron ini kan jelas-jelas sesat. Ya, sesat ini. Kok bisa-bisanya sholat perkara wajib ya bisa ditinggalkan diganti dengan sedekah yang jelas-jelas hukumnya sunnah. Ini kan parah ini kaum muslimin. Ya Allah. Ya, sangat mengherankan lah kaum muslimin ya. Si Gufron ini sudah berapa lama coba? Ya, video-video dari si Gufron ini sudah beredar ya. Sudah berapa lama, sudah berapa banyak video dari si Gufron ini beredar. Tapi kok masih didiamkan? Kok nggak dihentikan kegiatan si Gufron? Ya, dulu, ya, belum lama lah, kajian Ustadz Syafiq Riza Basalama di Surabaya dibubarkan Banser, ditolak Banser, sampai kisruh. Ya. Padahal ceramah Ustadz Syafiq itu bisa dicek di internet, mana yang aneh dan nyeleneh, yang nggak jelas seperti Gufron, nggak ada. Tapi MUI gerak cepat. Gerak cepat memberikan statement, memberikan pernyataan sikap. Ya, menyatakan bahwa Ustadz Syafiq Riza Basalama itu belum sertifikasi MUI. Ya. Atau tidak standar MUI. Kemudian mengatakan wajar kalau pengajian mereka ditolak. Ya Allah. Padahal kan jelas kajian-kajian Ustadz Syafiq Riza Basalama. Dasarnya jelas. Ya, dasarnya jelas. Mereka yang menolak itu kan cuma karena dianggap Ustadz Syafiq Riza Basalama ini membid'ahkan amaliyah-amaliyah mereka. Ya. Seperti amaliyah tahlilan, amaliyah perayaan maulid, ya, amaliyah yasinan. Padahal itu jelas bid'ah. Ya, meskipun mereka menganggap itu bid'ah hasanah. Ya, tapi kan nggak ada bid'ah hasanah. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, padahal jelas mereka pun mengakui itu bid'ah. Meskipun berselisih masalah ini bid'ah hasanah atau bid'ah dhalalah. Sementara si Gufron ini mau diperselisihkan apanya? Jelas sesat. Tapi MUI juga belum mengeluarkan statement. Ya, belum mengeluarkan pernyataan sikap tentang si Gufron ini. Ya, la ilaha illallah. Apa takut sama si Gufron? Apa takut? Nggak berani menyatakan bahwa si Gufron sesat? Nggak berani memproses si Gufron karena telah menistakan agama, menistakan syariat Islam. Karena si Gufron ini sudah membuat syariat Islam, membuat syariat Islam sendiri. Ya, membuat syariat sendiri. Kemudian dinisbatkan itu bagian dari agama Islam. Ya kalau si Gufron ini buat agama sendiri nggak apa-apa. Ya, menegaskan oh agamanya agama apa? Agama NU misalnya. Ya, seperti pernyataan kiai siapa itu namanya? Munif ya. Bahwasanya NU ini agama kata dia. Ya kalau agama sendiri nggak ada masalah. Ya, cuma ini membawa nama Islam tapi jelas sesat dan menyesatkan tapi kok dibiarkan. La ilaha illallah ya. Ini sekali lagi ya, kami tegaskan, ya, kami sampaikan kepada MUI, kepada Kementerian Agama, ya, kalau tetap mendiamkan si Gufron ini tetap seperti ini, itu nanti tanggung jawab kalian di akhirat berat, ya, karena kalian yang nantinya akan dituntut di akhirat, karena kalian yang mengurus agama
rakyat Indonesia ini. Ya, kalian pengurusnya. Ya. Jadi nanti kalian yang akan dituntut di akhirat nanti, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.